Kabar mengejutkan datang dari dunia selebriti, yang mana kini artis ternama tertangkap polisi karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu. Ya, artis tersebut adalah Amar Zoni. Lalu, seperti apa polisi memberikan keterangan detik-detik penangkapan Amar Zoni? Dan jika Amar Zoni ditangkap polisi, kabar sedih datang dari Indra Bekti yang gagal ikuti ibadah umroh bersama dengan keluarga Anang Ashanty. Lantas seperti apa Ashanty yang mengungkap alasan memilih untuk mengawali bulan suci Ramadan di Tanah Suci Mekah ketimbang di tanah air, hingga rencananya yang akan menggelar perayaan ulang tahun Anang Hermansyah di Madinah. Selain Ashanty, seperti apakah Vena Melinda yang juga akan berangkat ibadah umroh bersama anak-anaknya sehabis lebaran tahun ini? Dan apa harapannya terhadap kasus KDRT hingga perceraiannya dengan Ferry Irawan agar cepat berakhir? Dan bagaimana pula Thorik yang juga akan melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan ini tanpa ditemani oleh Fuji seperti tahun kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia selebriti, yaitu tertangkapnya artis papan atas Amar Zoni di daerah Cibubur pada hari Kamis karena patut diduga menggunakan narkoba jenis sabu. Ya, seperti inilah penjelasan dari pihak kepolisian atas tertangkapnya Amar Zoni. Dalam kegiatan operasi rutin kepolisian ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan 3 orang yang telah kami tetapkan tersangka karena secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 yang merupakan bukan tanaman atau sabu. Kemudian kami lapis subsidiar dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M. Yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Dari ketiga tersangka, kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama, 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga, 1 unit handphone. Mana handphonenya? Ini handphone dengan warna silver dengan nomor SIM cardnya ada. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk
pembeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Berapapun jumlah barang bukti yang ditemukan, jadi bukan masalah sedikit atau banyaknya barang bukti yang ditemukan, kami berkomitmen untuk tegak lurus dan tidak pandang bulu terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, itu masih kita lakukan pendalaman karena proses pemeriksaan masih berlangsung, ya, masih berlangsung. Proses penyidikan harus kita temukan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi dengan tersangka, saksi dengan barang bukti, tersangka dengan barang bukti, dan tersangka dengan saksi yang lain. Itu harus kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Ancamannya dan? Ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Ini dibaca ya. Ini handphone ya. Apa tuh? Kabarnya kamar. Udah, apa? Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya. Begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti, dan teman-teman media yang ada di sini. Sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan di supportnya di tip. Supportnya pokoknya terbaik lah, ini pelajaran juga. Pokoknya doain yang terbaik, sebagai adik juga. Ya, mendoakan yang terbaik buat abang. Kak Iris sudah jenguk. Kak Iris kondisinya gimana? Baik-baik aja, semuanya baik-baik. Di lain kisah, kabar sedih datang dari Indra Bekti yang pada akhirnya gagal ikut ibadah umroh bersama dengan keluarga Anang Ashanti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semuanya, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sakit yang diderita oleh Indra Bekti hingga ia pun harus menjalani operasi di bagian otak memang membuat para rekan-rekannya sesama selebritis bersimpati. Tak hanya Raffi Ahmad yang mendonasikan uang sebesar 50 juta untuk Bekti, baru-baru ini Ashanti pun juga menunjukkan kepeduliannya. Ya,
mengingat Indra Bekti adalah salah satu sahabat Ashanti yang dikenalnya sebagai sosok yang baik. Ashanti pun terketuk hatinya dengan memberikan sebuah kebahagiaan untuk Bekti dengan mengajak pergi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh pada tanggal 17 Maret mendatang. Tak tanggung-tanggung, jika Indra Bekti diperbolehkan berangkat umroh, biaya ke Tanah Suci pun akan ditanggung sepenuhnya oleh Ashanti. Namun sayang, ajakan Ashanti itu pun terganjal dengan kesehatan Indra Bekti yang belum pulih benar. Ya, sang dokter melarang Bekti untuk ikut menjalani umroh karena dikhawatirkan otak Bekti akan mengalami tekanan saat berada di atas pesawat yang justru bisa membahayakan kesehatan Bekti sendiri. Seolah tidak ingin Bekti kecewa, Ashanti pun berencana akan mengajak Bekti untuk umroh dengan keluarga Anang Ashanti di lain kesempatan. Iya, tadinya mau berangkat kan karena aku pikir kan dia juga lagi sakit. Semoga di sana ibadahnya dan lagi apapun itu bisa berdoa di sana. Tapi ternyata memang kata dokter belum bisa karena kedapannya pesawat, kanannya kok kedapannya. Jadi belum bisa ya, insya Allah nanti kalau misalnya kita berangkat lagi mudah-mudahan dia udah sehat jadi juga. Itu refleks aja sih ya, kayak lagi ketemu dia kesedihan terus ngobrol yang nggak pakai kamera, terus akhirnya podcast, terus aku bilang oh iya aku kan mau berangkat, ikut aku aja yuk gitu. Ya ternyata memang mungkin belum waktunya. Kita baru rencana karena aku tanggal 17 mau berangkat, mudah-mudahan Bekti bisa ikut sama aku umroh buat berdoa di sana biar dapat petunjuk ya. Petunjuk pencerahan. Tapi sama juga mungkin disembuhkan gitu ya. Amin, mungkin kalau misalnya ya Allah semuanya bisa itu air zam-zam kita gitu. di muka. Tapi gimana Mbak? Harus tanya dokter dulu ya. Ya, mau dikonfirmasi dulu ya Bunda. Ya. Maksudnya ya terima kasih karena Bunda udah ngajak adik gitu ya, ngajak Bekti gitu. Tapi memang karena kondisi Bekti yang belum 3 bulan, 6 bulan ya, betul. Gitu. Jadi karena kan nggak boleh kena tekanan di pesawat. Ya. Nanti kita dikonfirmasi ya Bu. Amin. Terima kasih Bunda. Makanya ini aku mohon doanya ya, mudah-mudahan dikabulkan. Semoga aku Sambil jalan ya. bisa umroh bersama dengan Bunda Ashanti. Itu sih ya kita masih menunggu proses juga sih gitu, dan nunggu dari bundanya dulu gitu. Mudah-mudahan dari bundanya memang diizinkan dan rumah sakit mengizinkan, baru kita berangkat. Ya, setiap memasuki bulan suci Ramadan, beberapa umat muslim di dunia termasuk di tanah air, banyak di antaranya yang memilih untuk menjalani ibadah puasa pertama di Tanah Suci Mekah, sembari mereka menjalani ibadah umroh. Hal itu pun yang akan dilakukan oleh keluarga Ashanti, di mana ia ingin menjalani awal puasa Ramadan selama 2-3 hari di Tanah Suci, lantaran sudah menjadi keinginannya sejak lama. Sebenarnya kalau puasa kita tuh lebih senang semua di Indonesia, makanya cuma milih 2-3 hari di Mekah untuk puasa pertama, pengen balik ke Indonesia karena tuh kayak lebih ngumpul, masak bareng dan lain-lain. Tapi pengen juga ngerasain puasa di Mekah gitu, dan aku kan insya Allah tahun depan kalau memang udah 5 tahun nih udah 5 tahun nih nunggunya, insya Allah tahun depan bisa berangkat haji. Menariknya, di saat akan menjalani umroh dan ibadah puasa Ramadan di Tanah Suci di tanggal 18 Maret mendatang juga menjadi hari spesial bagi Anang Hermansyah, di mana dirinya akan berulang tahun yang ke-54. Bahkan rencananya, ulang tahun Anang pun akan dirayakan di Madinah, yang tentunya momen pertambahan usia Anang kali ini akan menjadi lebih berkesan. Dan 18-nya Mas Anang ulang tahun, jadi ulang tahun Mas Anang 18 di Madinah. Puasa pertama, kedua, ketiga, apa cuma ke 1, kedua kan aku belum tahu kan pastinya puasanya mulainya kapan, nah itu di Mekah. Lalu, seperti apa Vena Melinda yang juga akan berangkat umroh bersama anak-anaknya sehabis Lebaran tahun ini, hingga ia pun berharap kasus KDRT dan perceraiannya dengan Ferry Irawan agar cepat berakhir. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Meninggalkan rencana Ashanti yang akan pergi umroh, beberapa waktu ke depan, Vena pun juga akan diajak Ferel dan Atalan Noval untuk menjalankan ibadah umroh. Rencananya, ibadah tersebut akan mereka lakukan dalam waktu dekat ini. Di hadapan awak media, ia pun tidak bisa membendung kebahagiaannya di tengah kasus KDRT dan perceraiannya karena kedua anaknya berusaha untuk mengisi kekosongan usai dirinya kembali bercerai. Ya, jadi kalau umroh saya insya Allah nanti sama Ferel sama Atala nunggu habis lebaran karena biar Fania bisa ikut supaya liburan kan panjang ya kalau habis lebaran, ya mudah-mudahan doain aja. Belum tahu tapi pokoknya berempat gitu. Namun di luar kebahagiaannya itu, polemik dirinya dengan sang suami Ferry Irawan pun hingga kini masih bergulir panjang. Dari perkembangan kasus perceraian itu, Vena Melinda pun terlihat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 9 Maret kemarin untuk menjalani sidang lanjutan beragendakan mediasi. Namun sayangnya, di tengah sidang mediasi itu, Ferry Irawan yang dijadwalkan akan hadir lewat video call pun justru nyatanya tidak bisa dihadirkan lantaran adanya larangan dari pihak Polda Jatim. Meski begitu, Vena mengaku tidak kecewa karena ia sudah mengetahui jika segala sesuatu bisa saja terjadi, seperti Ferry yang tidak bisa hadir dalam sidang perceraian kemarin. Mengingat dalam sidang mediasi, pihak Ferry maupun Vena yang kompak tidak ingin berdamai, sidang selanjutnya pun akan segera digelar di mana beragendakan pembacaan gugatan. Lantas seperti apa harapan Vena terhadap kasusnya dengan Ferry Irawan? Jadi hari ini agendanya adalah mediasi dan PA Jaksel juga telah memanggil via surat ke Polda Jatim, cuman Polda Jatim tidak mengiyakan dan tidak juga mentidakkan untuk video call ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi mediator memutuskan untuk kuasa hukum mewakili Pak Ferry di sini untuk hadir mediasi dan saya juga mewakili Bu Vena untuk acara mediasi. Terus juga inti dari mediasi sih mediator meminta supaya bisa rujuk kembali. Tetapi ya akhirnya keputusan dari kuasa hukum Pak Ferry juga tidak bisa untuk berdamai dan dari pihak kita juga tidak bisa untuk berdamai, jadi lanjut ke agenda selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Udah tahu ya, memang situasinya kan ya, bisa terjadi, bisa enggak. Jadi memang segala hal udah aku persiapkan. Yang paling penting sih sebetulnya next step ya, ya Mas Yadi. Next stepnya adalah sidang lanjut, sidang cerainya. Dan saya juga mohon doa dari teman-teman wartawan, insya Allah segera P21 supaya saya juga bisa terus berjuang. Kalau trauma sampai saat ini saya bicara ada trauma. Karena saya ini kalau kayak kemarin nyetir udah tahu jalurnya tuh dari sekolah Fania, tinggal lurus aja ke rumah, suka tiba-tiba distrek belok gitu. Adalah insight kan saya suka nggak fokus. Karena saya juga masih terus untuk healing ya, hipnoterapi seminggu sekali masih terus. Dan yang paling penting memang sekarang saya kan juga sama, ya terutama sama Allah ya, curhat sama Allah itu. Alhamdulillah yang saya rasakan sekarang adalah bisa tenang aja menghadapi apapun pemberitaannya. Selain Vena Melinda dan Ashanti yang akan melakukan ibadah umroh, Thorik Halilintar pun juga akan berangkat umroh. Namun tahun ini dirinya ibadah umroh tanpa ditemani Fuji seperti tahun lalu. Lalu, seperti apa harapan dan juga doa Thorik di Tanah Suci nanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.
Selain Ashanti dan Vena Melinda, rencananya Thorik Halilintar pun juga akan menjalani umroh di awal Ramadan kali ini. Jika mengingat umroh tahun lalu, Thorik sedang menjadi pasangan bucin di mana terlihat menebar romansa dengan mantan kekasihnya. Bahkan saat beribadah di Tanah Suci, Thorik pun juga memanfaatkan momen untuk berdoa agar Fuji bisa menjadi istrinya. Begitu pula dengan Fuji, sesampainya di Tanah Suci saat itu, ia pun memanjatkan doa terbaiknya, yaitu meminta petunjuk soal jodoh, serta meminta kepada Tuhan agar dirinya lebih sabar dan banyak bersyukur. Lantas, apa doa Thorik saat berada di Tanah Suci tanpa sosok Fuji di sampingnya? Benarkah Thorik berdoa ingin mendapatkan jodoh pengganti Fuji? Nanti insya Allah puasanya sama Bang Atta, sama Kak Loli, sama Bunda. Kita insya Allah mau puasa pertama di Arab. Kenapa milih Arab nih Kak? Karena kalau misalnya umroh di bulan Ramadan kan katanya lebih di pahalanya lebih banyak. Belum tentu ada keluarga di Halilintar, tapi ada Bang Atta, ada Kak Aurel, ada Bunda. Berangkatnya tanggal 17. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.